Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang mempunyai kitab suci Al-Quran, kitab suci yang tiada bandingnya, kitab suci yang paling sempurna. Sememangnya Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikatnya Jibril adalah untuk petunjuk manusia, untuk mencapai keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Tetapi untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai guidance, tidak cukup dengan kebolehan membaca atau mengetahui artinya dari terjemahan. Kita mesti faham, saatnya kita mesti mengerti dan menghayati isinya. Mungkin kalangan penonton adalah mereka yang belum boleh membaca Al-Quran. Jom, melalui program ini, rancangan ini, kita akan belajar membaca Al-Quran. Mungkin penonton dari kalangan mereka yang sudah boleh membaca, tapi belum boleh menerapkan hukum hakam tajwid. Insya Allah, melalui rancangan ini kita akan belajar kaidah cara menguasai ilmu tajwid. Mungkin kalangan penonton dan mereka yang sudah boleh bertajwid atau boleh membaca Quran secara bertajwid, tetapi belum boleh memahami Al-Quran dengan baik. Sekali lagi, jom, mari kita ikuti rancangan ini. Kita akan belajar kaidah memahami Al-Quran. Mungkin di antara penonton ada yang sudah mencoba mempelajari atau memahami Al-Quran, tapi belum pernah mencoba atau belajar kaidah menghayati Al-Quran. Sekali lagi, melalui rancangan ini kita akan belajar kaidah menghayati Al-Quran. Kalau kita boleh membaca dengan baik, kita boleh mengerti, kita boleh memahami dan boleh menghayati ayat-ayat Al-Quran, akan memberi implikasi yang luar biasa terhadap ibadah kita, terhadap sholat kita, haji kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Sebagai seorang muslim, kita betul-betul bangga dengan Al-Quran, karena kita bukan hanya boleh membaca, tetapi kita boleh mengerti, memahami, dan menghayatinya. Kebanggaan inilah kebanggaan, bukan kebanggaan yang kata orang, kebanggaan yang semu, tapi kebanggaan yang realistik, yang sebenarnya. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat, nanti alam kubur mungkin, seberapa jauh kita manfaatkan umur kita untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran. Tak mungkin kita mengatakan, ya Allah, saya boleh membaca Al-Quran, ya Allah, saya tidak paham, tidak mengerti. Tidak ada alasan kepada Allah, ya Allah, saya tidak pernah belajar sekolah agama, ya Allah. Selagi kita diberi minda dan akal yang baik, kita mempunyai kewajiban untuk mengaji dan mengkaji dan memahami Al-Quran. Oke, penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kita akan mulai belajar 4 peringkat. 1, membaca Al-Quran. Kita akan belajar asal usul huruf. Yang kedua, kita akan belajar kaidah menerapkan hukum hakam tajwid dalam bacaan kita. Selanjutnya kita akan mempelajari kaidah memahami Al-Quran.
Dan terakhir kita akan belajar kaidah menghayati Al-Quran. Oke, tetaplah bersama kami. Bersama rancangan ini, insya Allah penonton akan mendapatkan suatu keberkatan yang luar biasa dari ajaran Al-Quran. Oke, baik. Kita mulai dengan kalimat atau ayat yang kedua di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin bermula dari kata atau kalimat alhamdu. Alhamdu. Alhamdu ini dimulai daripada alif, lam, ha, mim, dan dal. Nah, bila huruf-huruf ini kita beri tanda baca atau syakal, maka akan menjadi, tengok, lam kita syukunkan, lalu ha kita beri fathah. Karena lam ini fathah, maka alif mesti dibaca a. Lalu ada tanda lagi di atas alif ini menunjukkan bahwa alif ini adalah alif tambahan. Artinya apabila ada kata sebelum alif ini, maka alif ini tidak lagi dilafazkan. Bilhamdu, bilhamdi. Oke. Ha fathah, lalu mim sukun, dan dal dhamma. Alhamdu. Alhamdu ini boleh dibaca bermacam-macam oleh lisan manusia. Alhamdu ini boleh dibaca alhamdu. Ha dibaca ha besar. Maka artinya berubah. Bukan segala puji. Lalu alhamdu, ha boleh juga orang baca alhamdu. Kotor sikit di leher dia. Alhamdu. Ha. Mestinya alhamdu dibaca alhamdu. Maka perubahan hak menjadi kha itu akan memberi implikasi pada perubahan makna. Sehingga alhamdu bukan lagi segala puji. Kemungkinan yang lain adalah alhamdu orang baca sangat nipis. Alhamdu, hak berubah jadi kaf. Maka sekali lagi perubahan ini memberi implikasi pada perubahan makna yang tidak lagi berarti segala puji. Alhamdu jadi alhamdu. Ayat berikutnya lillah. Lillah ini adalah dua kata, li, lam kasrah, dan Allah. Gabungan dia lillah menjadi lillah. Lillah ini boleh dibaca dalam Al-Quran bermacam-macam bentuk tulisan. Ada yang lillah macam ni, ada lagi lillah yang macam ni. Ini semua menunjukkan bahwa la mesti dibaca panjang. Lillahi. Berikut juga Oke, penonton yang saya muliakan, kita masuk pada peringkat yang kedua, tajwid. Tajwid ini adalah amalan yang mesti kita lakukan atau kita amalkan untuk memastikan bacaan Quran itu betul. Macam tadi adalah makharijil huruf, tempat keluarnya huruf. Kesalahan mengeluarkan nama suara huruf menimbulkan pengertiannya salah. Maka yang kedua, tanda baca alamin alamain akan memberi arti yang lain. Nah, inilah tajwid akan membimbing kita agar kita membaca Al-Quran dengan tepat dan betul. Oleh demikian, membaca Al-Quran secara bertajwid wajib hukumnya. Oke, tengok pada kalimat ini adalah ayat yang sudah diberi atau dibubui dengan angka-angka yang menunjukkan tajwid. Kita mula dengan alhamdu. Tengok alif itu ada nombor 38. Menunjukkan itu adalah
Alif dibaca fathah. Oke. Berikutnya lam dibaca sukun. Ini menunjukkan bahwa lam itu kena dibaca jelas. Itu izhar syafawi. Tak boleh alhamdulillah. Lam mesti dibaca jelas. Berikutnya hukum tajwid kita adalah mim sukun. Mim sukun ini adalah izhar syafawi. Mestinya mim kena dibaca jelas. Alhamdu. Kita tak boleh baca alhamdu. Mim dibaca jelas. Alhamdu. Alhamdu. Okey, penonton coba. Alhamdu. Lagi coba. Alhamdu. Bagus. Okey, kita pakai kalimat yang kedua, lillah. Li dan Allah. Pada kalimat ini kita tengok ada yang pertama itu ada lam. Hukum lam. Lam ini lam syamsi bila guna. Artinya lam itu tidak dibaca. Diikuti oleh kalimat Allah ini lam jalallah yang didahului oleh kasrah li, maka Allah tak boleh dibaca tebal. Lam mesti dibaca nipis. Maka lillah, lillah. Tak boleh dibaca lillah. Salah. Allah dibaca nipis. Lillah. Lalu hila itu adalah ada mad asli mutlak. Maka dibaca 2 harakat. Lillahi. Okey, sama-sama penonton. Lillahi. Lagi. Lillahi. Ada 3 hukum di sana. Hukum mad syamsi bila guna, lalu lam dibaca nipis, yang ketiga lam dibaca secara mad asli mutlak 2 harakat. Lillahi. Okey, kalimat berikutnya Rabbi. Rabbi ini ra mesti dibaca tebal. Kenapa? Karena ra syakal dia fathah atau doma. Setiap berfathah atau doma maka ra dibaca ra. Tak boleh kita baca ra. Ra bukan ro, tapi antara o dan e. Ra walirarna minal murni murara walira ra. Jadi itu ro dibaca tebal. Rabbi. Okey, last kalimat al-alamin. Al-alamin ini kita tengok pada huruf alamin ini. Yang pertama nampak huruf apa itu? Angka 15. 15 menunjukkan bahwa ini adalah al-qamari. Jadi lam ini kena dibaca jelas. Rabbil tak boleh lam alamin, tak boleh lam dibaca jelas. Rabbil and then alamin itu ada mad asli mutlak dibaca 2 harakat. Rabbil ada mim mad arid disukun. Dia dibaca 2, boleh dibaca 4 atau boleh dibaca 6 harakat. Maka Rabbil Alamin. Okey, penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengok pada keseluruhan ayat. Tajwid terkandung pada ayat dari kalimat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Tengok. Alhamdu, sama-sama penonton. Alhamdu. Okey. Lalu lillahi. Lillahi Rabbi. Okay. Rabbi Rabbil Alamin. Sama-sama. Rabbil Alamin. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi penonton, tengok ayat ini, kita sama-sama coba ulang lagi.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita paham bahwa kalimat ini terdiri 3 kalimat. Yang pertama pokok kalimat, lalu keterangan atau predikat, berikutnya keterangan daripada predikat ini. Alhamdulillah, segala puji, lillah, milik Allah, Rabbil Alamin, itu Tuhan semesta alam. Penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita kepada peringkat yang keempat, yaitu penghayatan. Kaidah menghayati ayat ini. Yakinlah penonton-penonton yang ada di rumah, setelah kita mulai membaca dengan baik, kita boleh melaksanakan hukum hakam tajwid, dan kita faham makna ayat ini. Tak cukup, kita kena menghayati. Kita ikut sertakan hati dan rasa kita semasa kita melafazkan ayat ini. Oke, saya tunjukkan adalah contoh puan-puan dan tuan-tuan penonton yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nasi lemak. Tengok nasi gambar nasi lemak nih. Subhanallah. Nasi lemak. Lapak pun dengan nasi lemak. Nasi lemak macam ini terlibat bukan 1, 2, 3 orang yang terlibat. Mungkin puluhan, mungkin ratusan orang terlibat mewujudkan nasi lemak sehingga sampai di meja kita, sampai ke mulut kita. Ya Allah, Maha besar Engkau ya Allah. Dari nasi saja, siapa yang terlibat ini? Dari orang yang menyediakan benih yang baik, dijual pada petani untuk ditanamkan, melibatkan ada air, melibatkan sawah, tanah, segala macamnya. Tak kuasa manusia melibatkan ini semua kecuali karenamu ya Allah. Maka kita tidak cukup berterima kasih kepada orang itu, berterima kasih pada petani, berterima kasih pada orang yang menyediakan benih, berterima kasih kepada orang yang menjualkan beras, berterima kasih kepada orang yang masak nasi, atau siapa lagi. Tak cukup, karena mereka tak mungkin berbuat itu kecuali denganmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah. Maka dapat dipastikan segala puji milik siapa, penonton? Milik siapa? Hanya milik Engkau ya Allah. Belum lagi benda-benda yang lain. Ada ikan bilis, jauh cerita dia. Ada cabai, belum lagi ada timun, dan yang lain lagi. Banyak sangat benda-benda sampai ke meja makan kita. Kita boleh makan, menikmati ini hanya karena rahmat Allah, potongan Allah. Maka sepatutnya kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Alhamdulillah Allah beri kita kesehatan, boleh melihat, boleh narik nafas, boleh menikmati alam ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ini bentuk kenikmatan yang tak terhitung, tak ternilai harganya, tak mampu kita menghitung. Sekali hanya Engkau ya Allah yang tempat kami berterima kasih ya Allah. Maka kaidah untuk melafazkan kalimat ini bukan semudah Alhamdulillah macam itu. Jom kita bersyukur, kita katakan Alhamdulillah. Tak cukup. Karena Alhamdulillah macam tu budak-budak boleh baca, orang gila boleh baca Alhamdulillah tu, orang non-muslim pun baca Alhamdulillah. Tapi itu yang kita inginkan? Tidak. Alhamdulillah yang dimaksudkan di sini yaitu Alhamdulillah yang bermula dari hati kita. Kita paham betul. Maka sebelum melafazkan kalimat ini, kita dapatkan Allah dalam rasa dan minda kita. Engkau ada di sana ya Allah. Kita tunjukkan gambar ini, tengok gambar bumi. Nah, di mana bumi berada? Lalu bumi di antara planet-planet yang lain. Ini ciptaan Allah yang maha besar. Di mana Allah? Tentu lebih besar dari ini semua. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar.
Nah, ini semua kita dapatkan di titik Allah. Engkau ada di sana ya Allah. Engkau ada di sana ya Allah. Aku yakin ya Allah, Engkau maha besar ya Allah. Engkau maha agung ya Allah. Dapatkah titik Allah dalam rasa dan minda kita, baru kita lafazkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillah, semasa kita melafaz kata lillah itu terfokus, tertumpu pada Allah yang ada di sana. Alhamdulillah. Pejamkan mata kita. Oke, penonton yang saya muliakan, jom kita mencoba melaksanakan ayat ini, melaksanakan penghayatan ini bersama-sama. Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allah. Niat takbiratul ihram atau niat dan takbiratul ihram. Bila niat itu bermula? Okay, let's say hari ini kita bincang niat atau niat solat maghrib. Niat itu bermula sebelum kita mengambil wudu lagi. Mungkin semasa kita melihat jam. Mungkin semasa kita melihat masjid, terdetik-detik, oh saya nak sembahyang. Atau semasa kita mendengar azan. Saat itulah niat kita bermula. Niat ini, saya bincang sini niat adalah punca. Niat adalah target, matlamat. Atau niat adalah spirit atau ruh, nyawa. Niat bukan sahaja usalli, bukan. Tapi niat adalah punca kita berikrar. Niat adalah punca kita mengucapkan usalli fardal maghribi dan seterusnya. Maka niat itu boleh diucapkan atau dilafazkan, dan niat boleh juga tidak dilafazkan. Tapi kekuatan batin mesti ada. Kekuatan batin inilah yang membuat kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berikrar, usolli fardal maghribi dan seterusnya. Penonton TV Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebab kita berniat? Di antaranya ada dua punca. Punca pertama adalah niat, adalah kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak asar tadi kita menerima nikmat dan rahmat dari Allah luar biasa banyak, tak terhitung. Mungkin kalau penonton masih susah menghitung berapa nikmat dan rahmat yang saya makan, yang saya dapat dari Allah Subhanahu wa taala sejak asar tadi sampai maghrib ini. Mungkin boleh kita bayangkan kawan-kawan kita yang di hospital sekarang. Terpaksa duduk di hospital karena sakit. Macam-macam penyakit. Atau mungkin ada kawan kita yang terpaksa dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Meninggal selama-lamanya. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita kenikmatan. Kita boleh menghirup udara segar, melihat ke sana kemari, boleh bernapas. Alhamdulillah. Inilah nikmat yang perlu kita syukuri. 5 kali sehari semalam kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala melalui solat. Maka dalam solat itu ada takbir, ada tahmid, ada tasbih, dan ada doa atau tahlil. Punca yang lain adalah kita ingin bertaslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita solat maghrib ini kan, tadi siang matahari terang, ternampak di mana-mana. Setelah matahari terbenam, semakin gelap, semakin gelap. Gelap. Sejuta kemungkinan berlaku kepada kita, boleh berlaku kepada kita. Oleh demikian kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
bertaslim kepadanya, berislam, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari semalam. Maka dalam doa iftitah kita lafazkan hanifan musliman ya Allah. Dengan tulus ikhlas aku berserah diri kepadamu ya Allah. Di akhir iftitah kita katakan lagi wa ana minal muslimin. Ya Allah, masukkan aku termasuk orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Nah, solat ini adalah media kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari semalam disyurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 perkara ini wujud di hati kita, insya Allah kita boleh mengawal hati kita daripada godaan-godaan syaitan yang memang enggan, yang tidak menginginkan kalau kita ini khusyuk. Jangan sampai khusyuk. Mula-mula syaitan melarang kita jangan sholat. Kita sholat juga. Lepas sholat kata syaitan, awas. Semasa kau sholat akan goda. Supaya kau tidak khusyuk. Akhirnya yang berlaku kemunafikan. Kemunafikan maknanya kita kadang-kadang kita suruhku, kita baca subhana rabbil azim. Kita mengatakan Allahu Akbar. Tapi hati kita tidak. Kita tidak menyembah Allah sebenarnya. Hati kita tidak mengatakan Allahu Akbar. Yang saya katakan lagi, inilah sifat yang Allah tidak suka. Yang Allah sangat murka. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celaka mereka yang sholat, kata Allah. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu mereka yang leka dalam solatnya. Pertanyaan, kenapa kita leka? Mungkin hadirin yang terbiasa solat nak sekali khusyuk ya Allah. Bulan-bulan kita Allah, saya nak khusyuk ya Allah. Mula kita bersolat macam-macam, teringat sana, teringat sini. Hanya pikir kita melayang kemana-mana. Nah, kenapa ini berlaku saya katakan? Karena kita kita tidak faham solat sebenarnya. Tidak tahu. Karena tidak tahu, kita tidak mengerti. Kalau tidak tahu dan tidak mengerti, dapat dipastikan kita tidak akan faham. Kalau kita tidak faham, maka dapat dipastikan pula kita tidak akan mampu menghayatinya. Kalau tidak dapat menghayatinya, maka akan berlaku leka, lengah, dan sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah SWT, tidak beradab kepada Allah. Kita berdoa, Rabbi pilih warhamni wajibni ada, dan seterusnya kita berdoa. Tapi hati tidak. Allah melihat di hadapan kita barangkali, ya Allah, kata Allah, kau tidak berdoa kepadaku, kau tidak minta kepadaku. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama kita sholat? Maka melalui TV Hijrah, insya Allah kita akan berhijrah dari kebiasaan yang tidak baik kepada bentuk yang berkualiti, insya Allah. So, mulai hari ini kita akan bincang perkara-perkara yang perlu puan-puan dan tuan-tuan ketahui macam mana kaidah mengatur hati. Hari ini kita akan mencoba bagaimana kaidah mengatur hati dari mulai mengatur niat, membangun niat, yang dan takbiratul ihram. Kita coba, insya Allah. Kita sekarang mempraktikkan apa yang telah kita pelajari tadi, kita pahami, kita hayati sekarang, dan kita mempraktikkan macam mana kita menghayati, mentakbir hati. Jadi mula-mula puan-puan dan tuan-tuan yang di rumah, coba yang boleh berdiri sila berdiri, yang duduk sila duduk. Kita coba mengatur hati kita semasa kita membaca takbiratul ihram atau semasa kita memulakan niat. Pertama kita letakkan tangan kita di sini mencari. Okey, mungkin puan-puan dan tuan-tuan di rumah yang mempraktikkan sila berdiri, kita coba, ya Allah, bila lagi kita belajar menjadi solat yang berkualiti, luar biasa. Katakan bangga jadi seorang musolli, seorang yang sembahyang dengan sembahyangnya berkualiti. Oke, sila berdiri, tekan tangan di sini, tundukkan kepala kita, dapatkan rasa seorang hamba. Tekan kepala kita boleh katakan, ya Allah, Tuhanku, saya sebut nama kita.
Aku ya Allah, hamba-Mu ya Allah, hadir ke hadapan-Mu ya Allah. Pertama kita katakan ingin bersyukur. Ingin bersyukur atas rahmat dan nikmat yang telah Kau berikan kepadaku ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Segala bentuk kenikmatan boleh kita bongkar dalam-dalam, renung dalam-dalam. Yang kedua, kita bayangkan ya Allah, maghrib-Mu datang ya Allah. Gelap ya Allah. Gelap gelita akan berlaku ya Allah. Sejuta kemungkinan berlaku pada hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Ku tak mampu ya Allah. Ku tak kuasa ya Allah. Oleh yang demikian ya Allah, ku datang ke hadapan-Mu ya Allah, untuk bertawajuh ya Allah, untuk bermuajahah padamu ya Allah, untuk berserah diri kepadamu ya Allah, melalui sholat maghrib 3 rakaat. Yang kita lafazkan, usolli, boleh kita lafazkan sekarang, usolli fardal maghrib bisa rakaati imaman atau makmuman apapun. Tapi semasa Allahu Akbar, bayangan kita langsung kepada bumi yang ada bagaikan abu yang berada di antara planet-planet yang lain tadi. Kita katakan, ya Allah, maha besar Engkau ya Allah. Ku tak mampu ya Allah, ku tak kuasa ya Allah. Allah. Jadi tangan yang kita angkat itu bukan kita angkat macam ini, bukan. Jadi kekuatan batin kita yang menggerakkan itu. Aku tak mampu ya, aku tak kuasa ya Allah. Mungkin orang macam ni. Orang boleh macam ni terserah. Itu bukan isu. Tapi yang isu yang kita nak bincang adalah, Anda angkat tangan, itu ada kekuatan batin yang mengatakan, aku tak mampu ya Allah, aku tak kuasa ya Allah. Hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Aku ingin bersandiri padamu ya Allah. Allah. Oke, puan-puan dan tuan-tuan yang ada di rumah, saya ingin lagi mengajak puan-puan dan tuan-tuan untuk mempraktekkan bersama saya. Oke, letakkan tangan kita di sini, tundukkan kepala kita, mari kita katakan sama-sama, ya Allah ya Tuhanku, aku hamba-Mu ya Allah. Sebut nama kita, hadir ke hadapan-Mu ya Allah, untuk bersyukur atas rahmat dan nikmat yang telah Kau berikan padaku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, malam datang ya Allah. Dunia akan gelap ya Allah. Sejuta kemungkinan boleh berlaku pada hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Ku tak mampu ya Allah, ku tak kuasa ya Allah. Ku ingin berserah diri padamu ya Allah. Melalui surat maghrib 3 rakaat karenamu ya Allah. Usolli fardal maghribi 3 rakaat imaman lillahi ta'ala. Kita lafazkan tenaga Allahu Akbar dengan penuh pengertian, penuh penghayatan. Bayangkan bumi berada di antara planet yang lain. Allahu Akbar. Allahu As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allah,